Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesempatan, kesehatan sehingga pada sore hari ini kita kembali bertatap muka ya. Bertalabul ilmi di waktu Masya Allah cerah di waktu sore ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh umat yang telah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik. Insya Allah di sore hari ini, kemarin saya lihat-lihat listnya yang mana yang belum ada rekamannya. Ternyata surah Al-Balad itu ada. Jadi surah Al-Balad itu ada, saya lihat di ini apa, di grup itu sekali pertemuan aja selesai surah Al-Balad. Ya, jadi insya Allah di sore hari ini surah Al-Ghasyiyah yang tidak ada itu surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 16. Dan insya Allah pada sore hari ini kemungkinan nggak selesai ayat 1 sampai 16, tapi kita akan bagi dua insya Allah, ayat 1 sampai 7 insya Allah. Baik. Al-Balad dulu saja, Al-Balad 11 sampai 20. Kenapa? Al-Balad udah belum? Sudah. Kemarin Al-Adiyat kan? Al-Balad ayat Al-Balad ayat 11 sampai 20. Ayat 11 sampai 20 ya. Tapi Iya. saya ngelihat di rekamannya itu ada 11 sampai 20? Enggak ada tulisannya Al-Balad sampai sekian ayat sekian. Begitu saya buka ada di ayat itu ada sampai terakhir. Nanti coba dibuka lagi aja ya. Kalau belum ada, ternyata nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita setelah selesai Al-Ghasyiyah ini baru kita Al-Balad. Tapi semalam saya buka rekamannya itu ada di selesai pertemuan. Kalau yang 21 sampai itu ada Ustazah, yang 21 sampai selesai ada, yang 1 sampai 10 ada, yang 11 sampai 20-nya nggak ada. Jadi di tengah-tengahnya yang nggak ada. 1 sampai 10, 11 sampai 20. 11 sampai 20 ya? Iya, yang 1 sampai 10 ada. Selesai ini ya, baru saya ini ya lihat lagi ya. Baik saja, Afwan. Insya Allah kita murajaah di surah Al-Ghasyiyah ini. Bagi ummahat yang sudah pernah mendengarkan, kita mengulang-ulang kembali, mengingat-ingat kembali apa yang sudah pernah kita jelaskan bersama di surah Al-Ghasyiyah ini. Baik. Pada sore hari ini kita mungkin sampai di ayat yang ke-7 ya. Karena surah Al-Ghasyiyah ini pada dasarnya itu dibagi menjadi 3. Pembahasan dalam surah Al-Ghasyiyah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ayat 1 sampai 7 itu menjelaskan atau membahas tentang neraka bagi orang-orang yang kafir. Dan ayat 8 sampai 16 ya, yaitu penjelasan tentang surga bagi orang-orang mukmin. Dan kemudian ayat 17 sampai 26 penjelasan tentang beberapa perlakuan manusia. Nah, insya Allah kalau yang sudah ada itu 17 sampai 26 itu sudah ada. Jadi kita hari ini insya Allah sore hari ini kita bahas di penjelasan tentang neraka bagi orang-orang yang kafir. Baik. Mungkin sebelumnya kita baca bersama-sama ya. Atau ini murojaah satu persatu, baca 3 ayat. 3 ayat yang pertama 3 ayat, kemudian yang kedua baca 4 ayat karena 7 ayat yang kita akan bahas insyaallah. Baik, silahkan. Siapa yang mau pertama? Afwan Zaza, dari ayat 1 ya Zaza? Ya, dari ayat 1 ya. Al-Ghasyiyah. Ya, Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Karena Zaza, mohon bimbingannya Zaza. Silahkan. A'udzu billahi minasy
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal apakah ataka telah datang kepadamu haditsu cerita atau berita al-ghasyiyah peristiwa yang dahsyat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhun wajah yauma izin pada hari itu khashi'ah tertunduk. Ya. Amilatun nasibah. Amilatun kerja keras, nasibah letih atau kepayahan. Ya, na'am, barakallahu fiik. Selanjutnya Pasti silakan. Selanjutnya Nah, Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Na'am, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tasla naran hamiyah. Tasla, mereka memasuki naron, api neraka, hamiyah, yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa, mereka diberi minum min dari ainin, sumber mata air, aniyah, yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa, tidak ada, lahum, bagi mereka, ta'amun, makanan, illa, kecuali, min, dari, dhari', pohon yang berduri. La yusminu, sampai 7 saja atau sudah? Ya, sampai 7. 6 saja. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu, yang tidak menggemukkan, wala, dan tidak pula, yughni, menghilangkan, min ju', dari kelaparan atau dari lapar. Ya, na'am, Jazakillahu barakallahu khairan fiik. Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Saya ya Selanjutnya Ustazah. silakan. 1 sampai 3 ya Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal apakah ataka telah datang kepadamu hadisu berita al-ghasyiyah bencana dahsyat. Wujuhun yauma idzin khashi'ah. Wujuhun wajah-wajah yauma idzin pada hari itu khashi'ah tertunduk hina. Tertunduk apa tuh? Tertunduk hina apa tertunduk? Ya, betul, tertunduk hina. Amilatun nasibah. Amilatun kerja keras, nasibah lagi kepayahan. Na'am. Itu saja. Hai, jazakallahu Barakallahu fiik. khairan. Jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya. La yusmin wa la yughni min ju'. Tusqa, diberi minum min ainin, dari sumber mata air,
aniyah yang sangat panas. Laisa lahum, tidak tidak ada bagi mereka to'amun tak makanan illa kecuali min doria, selain dari pohon yang berduri. La yasminu yang tidak menggemukkan, wala yu'ni dan tidak menghilangkan, min ju' lapar. Ya. Naam. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan Ibu Nafidah. Dosakan kasihan saja. Selanjutnya masih ada? Oh, iya, Ana Ustazah mohon bimbingannya. Naam, silahkan Ibu Yuyun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal apakah atau sudahkah ataka sampai kepadamu hadisu berita al-ghasyiyah tentang hari kiamat. Wujuhu yawma izin khasyi'ah. Wujuhun wajah-wajah yauma izin pada hari itu khasyi'ah tertunduk terhina. Amilatun nasibah. Amilatun karena bekerja keras, nasibah lagi kepayahan. Kelas Ustazah sampai 3. Iya, naam barakallahu fiik. Fikih barakallahu Ustazah. Selanjutnya silahkan ayat keempat. Sudah sepertinya Ustazah Ida. Ida. Afwan, saya menyimak dulu. Ini ada sambil. Baik Ustazah. Ya. Kelas berarti Ustazah. Oh, berarti sudah selesai ya. Baik. Ya. Kita dari ayat 1 sampai ayat 7. Saja Ida belum baca ya. Oh, menyimak. Menyimak ya. Baik. Ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita muroja di surah Al-Ghasyiyah ini. Surah Al-Ghasyiyah ini adalah surah ke-88 dengan jumlah ayat 26 dan jumlah kata 92 dan jumlah huruf 382 huruf. Dan termasuk golongan Makkiyah. Jadi surah ini adalah surah Makkiyah. Yang berarti Al-Ghasyiyah artinya adalah hari pembalasan atau hari kiamat. Jadi arti sesungguhnya itu adalah Al-Ghasyiyah, artinya adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Yang mana kita ketahui bahwasanya Al-Ghasyiyah, hari kiamat, sama seperti Yaumuddin, hari pembalasan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian di dalam surah Maryam juga Yaumul Khasyroh. Khasyroh ya adalah hari penyesalan, ya, di mana orang-orang yang pada hari itu, baik orang mukmin maupun orang kafir, semuanya menyesal. Ya. Orang-orang yang kafir menyesal karena tidak pernah tunduk dan patuh atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman, yang rajin beribadah pun menyesal karena pengennya lebih banyak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang beriman saja ya banyak beramal, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menyesal, apalagi orang kafir. Kemudian di dalam surah Sad juga sama, Yaumul Hisab, hari pembalasan. Ya. Kemudian di surah Al-Waqiah, ya, Al-Waqiah itu juga berarti hari kiamat. Kemudian Al-Qari'ah, ya, Al-Haqqah, kemudian
as-sakhah. Kemudian di dalam surah Abasa at-tammatul kubra. Ya, dalam surah Abasa An-Nazi'at. Ya. Baik. Dan di sini kita bahas tentang al-ghasyiyah, yakni hari kiamat, yakni peristiwa yang sangat dahsyat. Adapun kandungan dari surah al-ghasyiyah ini adalah di mana menjelaskan tentang hari pembalasan, adanya hari pembalasan. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membangkitkan manusia setelah kematiannya. Kemudian juga menjelaskan bahwasanya adanya surga dan neraka. Surga untuk orang-orang yang beriman dan neraka untuk orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepadamu, sudah sampai kepadamu hadithul ghasyiyah, berita yang mengerikan, berita yang sangat dahsyat, berita atau peristiwa yang sangat dahsyat. Maka di sini dimulai, di ayat ini dimulai dengan kata hal, yakni artinya adalah apakah. Di situ adalah istifham, ya, penjelasan pertanyaan. Dimulai dengan huruf istifham, yakni pertanyaan. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak paham, tidak tahu? Ya. Fungsinya dari hal di situ adalah untuk menarik perhatian manusia. Jadi kalau ada kata yang dimulai dengan pertanyaan, itu menunjukkan bahwasanya manusia itu harus memperhatikan di situ. Apa yang ditanyakan di situ? Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu, tapi mengembalikan kepada kita apakah kita sudah paham maksud dari ayat itu. Adapun makna al-ghasyiyah, hari pembalasan, karena meliputi seluruh manusia, ya, seluruh manusia atau seluruh kengerian pada hari itu yang dirasakan oleh seluruh manusia. Itu arti yang pertama. Kemudian penjelasan yang kedua, arti dari al-ghasyiyah adalah salah satu nama neraka. Artinya adalah api yang tidak pernah padam atau api ada di mana-mana. Kata al-ghasyiyah berasal dari wasya yausha. Wasya yausha. Di mana di sini dijelaskan di kata wasya yausha ini dalam surah Ibrahim ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa taghsha wujuhuhumun nar. Wajah-wajah mereka tertutupi oleh api. Kalau di dalam surah Az-Zumar ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lahum min fawqihim dhulalun min an-nar wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka, bagi orang-orang yang kafir itu, di atas mereka neraka, ya, di atas mereka, di atas orang-orang yang kafir di dalam neraka tersebut dinaungi oleh api. Wa min tahtihim, dan di bawahnya pun api. Ini menunjukkan bahwasanya neraka itu dikelilingi atau ada banyak api yang ada di mana-mana. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna a'tadna lil kafirina Inna a'tadna lil zalimina nara ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim itu naro, ya, api, ahata bihim suradiquha, yang mengelilingi. Jadi
Ini menunjukkan bahwasanya neraka itu seluruhnya terbuat dari api. Pakaian mereka terbuat dari api, minuman mereka terbuat dari api, bahkan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya semuanya berasal dari api. Nah, mungkin pertanyaan bagi kita, kok bisa ada tumbuhan di dalam neraka? Padahal itu kan panas, membakar, tapi kok masih bisa ada yang tumbuh ya? Ya, semuanya bisa kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya. Maka kita kembali menjelaskan bahwasanya hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu cerita atau berita tentang peristiwa yang sangat dahsyat? Wujuhu yauma idzin khasyiah. Wajah-wajah pada hari itu khasyiah, tertunduk hina ya. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk, takut, terhina ya. Yakni wajah-wajah orang kafir ya pada hari itu tertunduk ya, terhina pada hari itu, yakni pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali manusia di akhirat. Karena orang-orang kafir ini ketika di dunia tidak pernah tunduk, tidak pernah khusyuk, maka di akhirat nanti baru mereka tertunduk ya, merasa terhina. Orang-orang ini akan diberikan catatan-catatan keburukannya ketika di dunia dengan tangan kirinya. Maka orang-orang yang kafir ini nanti ketika diberikan catatannya pada hari itu, mereka semuanya akan ketakutan ya. Bahkan mereka nanti ada yang diberikan catatan keburukannya itu miwaraihim, dari belakangnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, para ahli mufassirin mengatakan bahwasanya diberikannya min zuhurihim, dari belakang mereka itu, karena mereka itu mengambil catatan keburukannya dengan lewat belakang ya, sehingga ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin bertemu dengan mereka ya. Kemudian yang kedua, penjelasan dari ahli mufassirin bahwasanya mengambil catatan keburukannya mereka, orang-orang kafir ini mengambil catatan dari belakangnya, itu menunjukkan bahwasanya ketika di dunia mereka mendustakan, mereka membelakangi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan orang-orang yang mukmin? Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, ketika di dunia mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pada hari itu wajah-wajah mereka itu berseri-seri ya. Berbeda dengan orang-orang yang kafir. Kalau orang-orang kafir wajah mereka itu tertunduk, terhina, takut ya. Maka orang-orang yang beriman akan terlihat wajah mereka itu naimah, wujuhi yauma idzin naimah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri ya. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah, bekerja keras, nasibah, kepayahan ya. Mereka bersungguh-sungguh di dalam amalan ya. Maka Imam Al-Qurtubi berkata bahwasanya kerja keras mereka ya sampai kelelahan. Mereka beramal di dunia ya, ini orang-orang yang kafir, sampai mereka kelelahan ya, sampai mereka kelelahan. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab suatu ketika ya melewati rumah salah seorang rahib ya, melewati rumah salah seorang pendeta ya. Kemudian Umar berkata bahwa keluarlah. Setelah pendeta itu keluar dari rumahnya, maka Umar menangis ya.
Kemudian para sahabat bertanya, mengapa engkau menangis? Bukankah dia itu adalah orang yang kafir? Ya. Kenapa ditangisi? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Ya. Mereka bekerja keras, mereka beramal sampai kepayahan, sampai letih. Akan tetapi, tasla naron hamiyah. Ia memasuki neraka yang sangat panas. Kelak mereka akan masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalannya ketika di dunia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahbata a'maluhum. Karena kekafiran mereka, maka amalan yang mereka lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan sia-sia. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwasanya amilatun nasibah, ya, bekerja keras lagi kepayahan, ya. Salah satunya adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an tapi hanya sampai di kerongkongan saja. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an hanya sampai di tenggorokan, enggak sampai di hati. Ya. Bagus bacaan Al-Qur'annya tapi tidak diamalkan, ya. Hanya sampai di kerongkongannya saja. Tapi tidak diamalkan isinya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka baca itu tidak sampai di hati. Maka ini termasuk di dalamnya fa'ahbata a'maluhum. Yakni orang-orang yang sia-sia amalannya. Maka orang-orang yang kafir yang kerja keras, pekerjaan-pekerjaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu justru mereka dibalas dengan neraka, ya. Di akhirat pun mereka susah payah berdiri pada hari kiamat di bawah terik matahari dan mereka ketakutan, ya. Akan tapi orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di hari akhirat, di hari kemudian, orang-orang kafir ini dimasukkan ke dalam neraka. Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan bebani mereka dengan mendaki yang susah payah. Jadi mereka itu di dalam neraka itu ada gunung-gunung, yang di dalam neraka itu terdiri ada gunung-gunung, kemudian ada tebing-tebing, ya. Kemudian nanti orang-orang kafir itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti ketika di dunia. Mereka bekerja terus, kepayahan, mendaki, ya. Apa yang mereka daki? Yakni mereka itu mendaki selama 70 tahun, mendaki gunung yang ada di neraka. Itu padahal itu gunungnya itu sangat licin. Jadi mereka daki dari bawah untuk sampai ke puncaknya itu sama seperti 70 tahun perjalanan. Dan 70 tahun perjalanan itu untuk ukuran dunia dengan akhirat itu berbeda. Di dunia 1 hari dan di akhirat 1000 tahun. Ya. Maka didebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan bebani mereka dengan mendaki yang susah payah. Kemudian orang-orang kafir ini akan dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyeret mereka ke air yang sangat panas. Mereka dirantai, dirantainya itu disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya rantai yang dibelitkan di badan orang-orang yang kafir, ya, cara membelitnya dengan memasukkan rantai dari duburnya, kemudian ditarik dari mulutnya, kemudian dibelitkan di badannya. Ya. Kemudian jelaskan bahwasanya keadaan panasnya gunung yang akan didaki mereka, ya, didaki tersebut
apabila tangannya diletakkan di gunung tersebut, maka melelehlah tangan mereka. Dan ketika tangan kanannya diangkat, begitu tangan kanannya meletakkan di gunung tersebut meleleh, kemudian diganti dengan tangan kirinya, kemudian diganti lagi dengan tangan kakinya, sama semua meleleh semua. Itu dalam hadis riwayat Tirmidzi. Sangat mengerikan ya. Itulah kengerian yang ada di dalam neraka. Kenapa orang-orang yang kafir diberikan sedemikian susahnya pada hari kemudian, ya pada hari akhirat? Karena orang-orang kafir ketika di dunia tidak mau bekerja beramal sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhuhu fawulluh tsummal jahimu salluh." Ya. Maka ambillah, tangkaplah mereka. Itu menurut Allah Subhanahu wa taala, tangkaplah mereka dan belenggulah mereka, tsummal jahimu salluh. Kemudian lemparkanlah ke dalam neraka. Tsumma fi silsilatin dzar'uha dzira'an sab'una dzira'. Ya. Kemudian mereka itu dibelenggu di badannya dengan besi, yang mana besi itu sepanjang 70 hasta. Ya. Kalau 70 hasta itu berarti sekitar 35 meter. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Jadi apa yang mereka berletih-letihkan melakukan amalan ketika di dunia, maka ketika diperlihatkan, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka lakukan, faja'alnahu haba'an manthura, maka itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada yang mendapatkan hasil, melainkan seperti debu, seperti fatar morgana, sia-sia seluruh amalan. Tasla naron hamiyah. Ya, sampai ia masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Mereka masuk ke dalam neraka ya, yang sangat panas. Mereka masuk ke dalam neraka yang apinya sangat berkobar-kobar. Karena surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum manusia diciptakan. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah neraka dan surga itu sudah ada sekarang? Ya sudah ada. Karena surga dan neraka lebih dahulu ada sebelum manusia diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati neraka itu, bagaimana sifat neraka? Pertama di dalam surah Al-Furqan, ya, dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya mungkin Ummahat bisa dibuka di dalam surah Al-Mulk, surah ke-67. Surah ke-67 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 8 afwan. 8. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Jadi hampir-hampir terpecah belah dari mereka lantaran marah ya. Jadi hampir-hampir terpecah ya. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali orang-orang kafir itu akan dilemparkan masuk ke dalam neraka. Setiap kali mereka akan dilemparkan masuk ke dalamnya, sa'alahum, mereka pasti ditanya oleh para malaikat. Sa'alahum khazanatuha. Mereka akan ditanya oleh penjaga-penjaganya, alam ya'tikum nadhir. Apakah belum sampai kepadamu? Apakah belum pernah datang kepadamu seorang
pemberi peringatan. Jadi setiap mereka akan dilemparkan masuk ke dalam neraka, selalu ditanyakan kepada mereka, bukankah kalian sudah bukankah kalian sudah datang para rasul, para pemberi peringatan, orang-orang, para ustadz yang mengingatkan orang-orang di sekitar kalian, apakah belum pernah datang kepada kalian? Ini orang yang memberi peringatan. Ya. Kemudian mereka menjawab, qalu bala. Mereka menjawab, betul, sudah datang kepada kami orang yang memberi peringatan kepada kami. Ya. Qad ja'ana nadhir. Akan tetapi apa yang mereka lakukan ketika di dunia, ketika diingatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu tidaklah benar, mereka diingatkan kepada mereka, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Tapi ketika di dunia, apa kata mereka? Fakadzabna, kami mendustakan. Ya. Ketika mereka didatangi oleh para pemberi peringatan, diingatkan apa yang mereka lakukan, mereka mendustakan. Kemudian kami berkata, yakni orang-orang kafir di sini berkata, ma nazzalallahu min syai'. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu, in antum illa fi dhalalin kabir. Ya, in antum, ya, jika kamu melainkan kesesatan yang besar. Inilah perkataan orang-orang yang kafir. Marulah pada saat itu mereka menyesal. Kemudian di dalam surah Al-Furqan, ya, dalam surah Al-Furqan itu adalah surah ke-25. Surah ke-25 ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila mereka melihat, yakni orang-orang melihat, min makanin ba'idi, dari tempat yang jauh. Berarti di sini adalah neraka, ya kan? Apabila neraka itu, mereka melihat neraka itu min makanin ba'id. Jadi nanti pada hari kemudian ketika orang-orang kafir itu melihat neraka yang akan dilemparkan masuk ke dalam tempat mereka yang sesungguhnya, ya, tempat mereka kembali, dia melihat neraka itu dari kejauhan. Sami'u laha taghayyudan wa zafira. Maka orang-orang kafir itu mendengar gemuruhnya neraka itu, seolah-olah gemuruh yang ada di dalam neraka itu marah, wa zafira, dengan teriakan suara yang menyala-nyala. Umat mungkin bisa membayangkan ketika ada kebakaran itu, suara api itu seperti apa, itu mengaum-ngaum. Itulah suara yang ada di dalam neraka tersebut, itu lebih seram, ya, di sana. Dan itu manusia pada saat itu akan melihat dari kejauhan betapa ngerinya api yang berkobar-kobar di dalam neraka tersebut. Kemudian wa idza ulqu minha makanan dhayyiqa muqarranina da'u hunalika subura. Dan apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ya, di tempat yang sempit, mereka dibelenggu dan mereka mengharapkan di sana ada kebinasaan. Mereka mengharapkan supaya cepat dimatikan saja, supaya mereka tidak merasakan kesakitan, supaya tidak merasakan siksaan di dalam neraka tersebut. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh para malaikat, dibiarkan saja, ya, engkau tidak akan bisa mati dan engkau tidak bisa kembali ke dunia lagi. Inilah sifat-sifat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana neraka itu di akhirat. Kemudian di ayat yang kelima, tusqa min ainin, benar ya? Tusqa min ainin aniyah. Tusqa, dia diberi minum, min ainin, dari mata air,
aniyah yang sangat panas atau yang mendidih. Mereka mendapat minum tapi dari air yang sangat panas, air yang mendidih. Baik. Jadi kalau dijelaskan bahwasannya api yang biasa dipakai di dunia itu 1/70 dari panasnya apa yang ada di dalam neraka. Jadi bisa dibayangkan api yang begitu panas di dunia ini itu hanya 1/70-nya daripada api yang ada di dalam neraka. Dan kata hamiyah tadi di ayat yang keempat, hamiyah itu mereka itu panasnya itu bukan hanya 1 menit mereka disiksa, ya. Akan tetapi mereka disiksa di sana itu adalah selama-lamanya. Kemudian tusqa min ainin aniyah. Ya. Mereka diberi minum dari mata air yang sangat panas, ya. Yang sangat panas. Maka Imam Muqatil mengatakan bahwasanya sumber air tersebut itu direbus sejak neraka mulai diciptakan. Jadi sumbernya mata air yang sangat panas itu adalah mulai dari awal penciptaan neraka itu sudah mulai dinyalakan, sudah mulai direbus air tersebut sampai nanti pada hari itu, ya. Kalau sekarang kita berbeda dengan air yang ada di dunia. Kalau air yang ada di dunia itu ketika direbus itu panasnya itu tetap sama panasnya. Mendidih tetap begitu, hanya menyusut saja. Ya mungkin kalau semakin lama semakin habis air tersebut. Ya. Berbeda dengan di akhirat. Kalau di akhirat mulai dari awal direbusnya itu semakin panas, semakin panas, ya. Semakin panas. Jadi dan tidak ada berkurang di dalamnya, ya, air tersebut. Jadi semakin panas, semakin panas. Dan airnya itu berasal dari miwara'i jahannam, dari air yang ada di neraka jahannam. Kemudian di dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa isqa min ma'in sadid, ya. Mereka diberi minum, yakni orang-orang yang kafir itu diberi minum dari air yang sangat busuk lagi bau. Air yang sangat busuk di sini adalah karena berasal dari darah dan nanah ahli neraka. Ya. Jadi air minumnya selain daripada air yang sangat panas yang direbus dari awal penciptaan neraka itu, selain itu bahwasanya orang-orang ahli neraka itu mereka diberi minum dari ma'in sadid, ya. Air nanah dan air darah, ya. Dan hampir-hampir mereka tidak mampu menelannya. Makanya disebutkan bi'sas syarabu wasa'at murtafaqa. Itu dalam surah Al-Kahfi. Seburuk-buruk minuman dan sejelek-jeleknya minumannya. Bahkan ketika mereka itu diberikan, ketika pancinya sudah didekatkan, itu panci yang sangat panas, ketika wajah mereka itu mendekatkan untuk meminum air tersebut, didekatkan di wajah mereka itu, maka wajahnya itu, daging-daging yang ada di wajahnya itu meleleh sampai seperti tengkorak. Tapi tetap mereka minumnya karena mereka selalu merasa kehausan. Mereka berharap ketika minum air panas tersebut, hausnya bisa hilang. Sehingga ketika mereka minum pun, maka airnya itu, maka ketika sudah menembus di mulutnya, maka
rahang dan gigi-gigi akan berjatuhan semuanya, akan rontok seluruhnya. Kemudian ketika sampai dalam ususnya pun, maka ususnya menjadi terpotong-potong. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin kita bisa baca di dalam surah Al-Kahfi, yakni surah ke-18 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa qulil haqqu mir rabbikum. wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim nara, api neraka, ahata bihim meliputi mereka, suradiquha gejolaknya. Jadi meliputi orang-orang kafir itu gejolaknya, ya, di mana-mana apinya. Wa iyastaghitsu, dan jika mereka meminta minum, yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Mereka diberi minum dengan air seperti logam yang mendidih, yashwil wujuh, menghanguskan wajah-wajah mereka. Jadi mereka itu ketika diletakkan di hadapan mereka itu sudah menghanguskan wajahnya, ya. Karena saking panasnya wadahnya tadi. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling buruk. Maksudnya adalah neraka itu adalah tempat istirahat yang paling buruk. Maka Imam Muqatil berkata bahwasanya wa idza quribal ina min fihi, ya, apabila ditempelkan di mulutnya maka rahangnya terbakar dan gigi-giginya rontok. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Muhammad, ya. Ini tentang perumpamaan ahli surga dengan ahli neraka, ya. Ketika mereka dimasukkan air mendidih ke dalam ususnya, maka ususnya itu terpotong-potong. Terpotong-potong. Maka nanti di hari kiamat itu didatangkan calon ahli neraka yang dulunya ketika di dunia semuanya serba mewah, ya. Makanan yang terenak pun yang dimakan ketika di dunia, minuman yang terenak mereka disuguhkan ketika di dunia. Kemudian sekali dicelupkan ke dalam neraka, kemudian ditanyakan kepadanya mereka, apakah engkau pernah merasakan kehidupan di dunia yang enak? Maka dia mengatakan, wallahi demi Allah, saya tidak pernah merasakan sekalipun kenikmatan ketika dia di dunia. Dia lupa. Itu baru sekali celupan saja yang ada di dalam neraka. Berbeda dengan orang yang mukmin, ketika didatangkan ketika di dunia sangat miskin, tidak pernah merasakan kenikmatan, tidak pernah merasakan makanan yang mungkin makanan enak, tidur pun tak enak, ya. Bahkan dipisahkan dengan keluarganya. Tapi ketika di akhirat nanti, ketika dimasukkan ke dalam surga, kemudian ditanyakan kepada mereka, apakah engkau pernah merasakan kesusahan ketika di dunia? Maka dia pun mengatakan, saya tidak pernah merasakan kesusahan ketika di dunia. Karena mereka sudah mendapatkan kenikmatan yang ada di dalam surga. Padahal kenikmatan yang mereka dapatkan adalah kenikmatan yang paling rendah, karena orang ini yang ditanyakan, orang ini adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga dan mendapatkan surga yang paling rendah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yusminu wa laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali
dori kecuali pohon yang berduri. Di dalam neraka itu ada sebuah pohon yang berduri, asalnya juga dari neraka. Ya. Kemudian apa yang terjadi? La yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Tidak bisa menggemukkan, juga tidak bisa menghilangkan rasa, juga tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Maka Imam Muqatil bin Sulaiman mengatakan apa yang dimaksud dengan dori? Ya. Dori itu adalah sesuatu yang sudah dikenal dari orang-orang. Kenapa di dalam Al-Quran itu disebutkan dori? Apa maksud dori? Jadi kalau orang di Arab dikatakan dori itu mereka sudah, orang Arab ini karena Al-Quran ini turun kepada orang Quraisy, maka orang Quraisy langsung paham. Itu dori itu adalah makanan yang ada di padang pasir, yang kecil, yang pendek, penuh dengan duri, bahkan binatang pun tidak ada yang mau dekat dengannya. Karena binatang yang tahu kalau dori ini adalah sama sekali tidak ada manfaatnya. Dari pohonnya, tangkainya, bahkan sampai ke daun-daunnya itu semuanya berduri. Maka binatang pun takut untuk hinggap di tempat tersebut, di pohon tersebut. Itu adalah pohon yang tumbuh di Makkah. Akan tetapi, wa ma khalaqallahu syai'an fin nari illa minan nar. Ya. Dalam neraka tersebut, di dalam neraka nanti pada hari kemudian, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon di dalam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang ada di dalamnya, melainkan semuanya berasal dari api. Semuanya terbuat dari api. Maka apa-apa saja yang makanan ahli neraka, yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala min dori, dari makanan dari pohon yang berduri. Kemudian juga di dalam surah Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya makanan ahli neraka itu yang kedua adalah zakum, dari pohon zakum, ya. Makanya dikatakan bahwasanya inna syajarata zakum ta'amul athim. Sesungguhnya ya, pohon zakum itu adalah makanan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang pendosa ketika di dunia tapi tidak pernah bertaubat. Jadi di sini ta'amul athim maksudnya adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa tapi enggan untuk bertaubat. Berbeda dengan orang yang beriman, ketika mereka melakukan dosa, maka cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah keadaan zakum itu? Zakum itu seperti tembaga yang dicairkan, yang berasal dari tembaga yang dicairkan. Ya. Disebutkan kalmuhli yughlil fil butun. Ya. Bahwasanya seperti tembaga yang dicairkan, ya, yang mendidih, kemudian masuk ke dalam perut itu justru akan memotong-motong usus, ya, saking panasnya, ya, seperti mendidihnya air, ya. Yauli fil butun, mendidih sampai dalam perut. Para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saking panasnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang buat. Sebagaimanapun ketika di dunia, ketika Nabi Ibrahim juga dibakar oleh Raja Namrud, maka panasnya itu membumbung sampai ke langit, maka binatang-binatang, burung-burung yang terbang melewati apa namanya itu, tempat Nabi Ibrahim dibakar itu, karena saking panasnya, burung tersebut pun, binatang yang lewat di atasnya pun akan mati saking panasnya, ya, saking panasnya. Itu yang dilakukan ketika di dunia. Itu berbeda halnya dengan di akhirat. Di akhirat itu lebih panas daripada api yang ada di dunia. Kemudian selanjutnya, ya, itu tadi makan yang ada di dalam neraka. Yang pertama adalah dori, kemudian zakum. Ya. Kemudian yang ketiga adalah di sini Allah Subhanahu wa taala pernah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan sebuah ayat di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Apakah ya di sana itu sebentar, dalam surah As-Saffat ya, dalam surah As-Saffat coba kita buka dulu. Surah ke-37 ayat 62. Surah ke-37 surah As-Saffat ayat 62. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Ya. Apakah yang demikian itu lebih baik dari hidangan-hidangan ataukah pohon zakum? Ya. Kemudian dilanjutkan, inna ja'alnaha fitnatal lidzalimin. Sesungguhnya kami telah menjadikan cobaan atau menjadikan siksaan, ya, di fitnah di situ adalah siksaan bagi orang-orang yang zalim. Bagaimanakah pohon zakum itu? Innaha syajaratun takhruju min aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Ya. Jadi pohon zakum itu adalah sesungguhnya dia adalah pohon yang keluar dari dasarnya neraka yang menyala-nyala, kemudian dahannya atau buahnya seakan-akan seperti kepala-kepala syaitan. Ya. Jadi itu sangat sangat mengerikan. Ya. Wajah pohonnya saja, wajah buahnya saja itu seperti menyeramkan ya, seperti kepala-kepala syaitan. Ya. Bagaimanakah pohon tersebut? Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka la'akiluna, mereka akan memakan, yakni orang-orang yang kafir yang ada di dalam neraka, ahli neraka itu akan memakannya, minha, pohon tersebut, famali'una minhal butun. Ya. Mereka akan memenuhi perutnya dengan buah-buah pohon tersebut. Kemudian di ayat setelahnya itu akan dijelaskan bahwasanya kemudian mereka akan dicampakkan ke dalam neraka jahim yang mana airnya sangat sangat mendidih. Ya. Jadi itu. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini, ya, Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini, datanglah Abu Jahal. Ya. Kemudian Abu Jahal itu mendengarkan ayat ini, apa yang dia katakan Abu Jahal? Wahai orang-orang Quraisy. Ya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di dalam neraka itu ada pohon yang bernama zakum, di mana buahnya saja seperti kepala-kepala syaitan. Kemudian Abu Jahal mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, tahukah kalian pohon zakum yang dikabarkan, yang dijelaskan atau yang diceritakan oleh Muhammad itu sama seperti pohon kurma. Ini perkataan Abu Jahal ya, yang suka suka mengejek-ngejek apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diceritakan Muhammad itu, yang disebutkan bahwa makanan ahli neraka itu adalah pohon zakum, maka itu seperti pohon kurma, kata Abu Jahal. Ya. Kalaulah seandainya zakum itu ada di dalam neraka, kata Abu Jahal, kalaulah seandainya zakum itu adalah makanan penghuni neraka, maka aku akan makan sebanyak-banyaknya. Itu perkataan Abu Jahal, ya. Karena saking membangkang, saking ingin mengejek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengatakan seperti itu. Maka nanti pada hari kemudian makanan Abu Jahal dan seluruh pengikut-pengikutnya, yakni seluruh orang-orang kafir yang membangkang, yang membelakangi firman Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah percaya dengan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sama seperti mereka, makanan Abu Jahal dan kawan-kawannya itu adalah berasal dari zakum, ya.
berasal dari zakum. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratuz zakum qutirat di dari dunia," kalau seandainya ya satu tetes dari buah zakum itu diteteskan ke dunia, dikeluarkan dibawa ke dunia, la afsadat ahlud dunya ma'ayishahum fa kaifa bima yakuna ta'muhu. Ya. Niscaya seluruh dunia ini dengan tetesan satu tetes tadi mampu menghancurkan seluruh dunia ini. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, fa kaifa yakuna ta'muhu. Bagaimana mereka mampu memakannya. Ya. Untuk satu tetesnya saja mampu menghancurkan dunia, bagaimana ahli neraka itu bisa memakan makanan tersebut? Ya. Itu pertanyaan dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya begitu seramnya, begitu dahsyatnya apa yang ada di dalam neraka tersebut. Begitu mengerikannya apa yang ada di dalam neraka tersebut. Itu yang kedua, penjelasan tentang zakum. Kemudian makanannya orang-orang ahli neraka yakni gislin. Gislin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah itu surah ke-69 kayaknya. Coba kita lihat dulu. 60 betul. Surah Al-Haqqah ayat surah ke-69 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaisa lahul yawma hahuna hamim." Ya. Maka tidak ada baginya, yakni bagi orang-orang yang kafir itu, al-yawma hahuna hamim. Hari ini seorang teman. Maka dikatakan kepada mereka bahwasanya ketika nanti masuk di dalam neraka, ya, orang-orang kafir itu tidak mendapatkan seorang pun dari teman. Ya. Karena di mana di sana itu nanti akan dipecah, terpecah-pecah. Mereka semua tidak mengurusi sahabat-sahabatnya ketika di dunia itu, nggak mengurusi lagi. Mereka mengurusi diri mereka sendiri. Ya. Kemudian wala ta'amun illa min ghislin. Tidak pula mereka mendapatkan makanan illa min ghislin, kecuali dari nanah dan darah. Ghislin itu artinya nanah dan darah. Maka dikatakan bahwa kotoran-kotoran yang ada dalam neraka itu disebut dengan ghislin. Ya. La ya'kuluhu illal khati'un. Ya. Tidak ada yang memakan ghislin itu, tidak ada yang memakannya illal khati'un, kecuali orang-orang yang ketika di dunia mereka kerjaannya melakukan dosa terus-menerus. Inilah yang disebutkan dalam surah Al-Haqqah bahwasanya makanan ahli neraka adalah ghislin, adalah nanah dan darah. Apa yang disebut dengan ghislin tadi? Maka disebutkan bahwasanya huwa sadidun ahlun nar, ya. Dari mana asalnya ghislin tersebut? Yakni asalnya adalah nanah dan darah penghuni neraka. Itulah makanan bagi ahli neraka, ya. Yakni min ghislin, ya, dari ghislin. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan di ayat 1 sampai ayat 7 ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu persatu tentang keadaan-keadaan ahli neraka. Ini belum komplit, ya. Sebenarnya masih banyak pembahasan tentang bagaimana keadaan di dalam neraka yang mungkin sudah pernah dijelaskan sedikit-sedikit, ya, karena di dalam neraka itu adalah orangnya itu semakin membesar, semakin dibacakan dosa mereka itu semakin besar, tidak ada, semakin bengkak. Berbeda dengan orang yang beriman. Ketika orang beriman itu dibacakan kebaikan-kebaikannya, maka bercahaya wajahnya, memutih wajahnya, semakin berseri, kemudian besarnya juga selalu semakin besar sampai seperti Nabi Adam alaihissalam. Ya, tingginya seperti Nabi Adam, kemudian lebar badannya juga seperti Nabi
nanti ada. Dan itu walaupun dibacakan terus menerus kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala orang yang beriman itu hanya sampai di situ saja. Berbeda dengan orang yang kafir. Kalau orang yang kafir itu ketika dibacakan keburukannya, dibacakan dengan catatan amalannya itu, dibacakan dosa-dosanya itu semakin bengkak, semakin besar, semakin besar. Ya, tidak ada apa kadarnya hanya sampai sekian, tapi besar terus menerus. Semakin banyak dosanya, semakin besar badannya. Maka dikatakan bahwasanya gigi gerhamnya saja orang kafir itu sebesar gunung Uhud. Ya, bagaimana dengan badannya? Ya, itulah mengerikannya di neraka itu. Tapi ternyata neraka itu tidak penuh-penuh juga. Bahkan neraka pun selalu meminta, masih adakah tambahan, masih adakah tambahan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan petunjuk, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengerem, ya. Mengerem apa yang ingin kita lakukan, apakah yang kita lakukan ini mendapatkan pahala, ataukah yang kita lakukan ini adalah jalan menuju dosa. Karena semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terlewatkan. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, besar, kecil amalan tersebut semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita sekalian selalu mendapatkan hidayah dan diistiqomahkan di jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Untuk sore hari ini kita cukupkan dulu, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut di ayat yang ke 8 sampai ayat ke-16, dan di situ akan dijelaskan tentang keadaan-keadaan ahli surga. Ya, jadi yang kita jelaskan sore hari ini adalah keadaan-keadaan ahli neraka, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya keadaan-keadaan ahli surga. Dan ini sebenarnya sudah kita jelaskan, ya mungkin kalau saya jelaskan tadi sudah banyak ummahat sudah melihat dari catatan-catatan yang dulu, oh ini sama seperti yang dijelaskan dulu, ini kita murojaah kembali. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan ummahat? Kalau tidak ada saya tutup. Tidak ada ya? Ya, baik. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukur Ustazah, jasakillah khairan kasiran. Barakallahu fiik. Semoga Ustazah sehat selalu, ummahat semuanya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya sudah Barakallahu masuk fikunna. puasa ya? Belum ya? Belum, masih satu kali lagi ya, Ustaz? Hari apa kita puasa? Hari Senin ya? Iya. Mungkin hari Ahadnya itu kemungkinan ummahatnya sudah ini ya. Nanti kita lihat aja ya, kalau ummahatnya sibuk karena mau tarawih pertama, ya mungkin kita ganti hari atau Libur dulu ya, Ustaz? Ya boleh libur juga, boleh nggak apa-apa. Jadi selama Ramadan ini kita mungkin ini dulu ya, murojaah semua yang selama Ramadan yang tidak tidak lengkap rekamannya kita akan lengkapi insya Allah. Dan mudah-mudahan di setelah Ramadan masih ada waktu sampai Jadwalnya selesai jam berapa Ustaz? Lupa saya. Jam 10. Pagi aja ya, jam 10 insya Allah ya. Jam 10. Insya Allah. Baik, Ustazah. Mudah-mudahan selesai Ramadan, selesai semua rekamannya kuliah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Afwan Ustazah, saya yang salah Ustazah. Masya Allah. Enggak apa-apa. Jadi kita kembali murojaah ya. Enggak apa-apa juga. Karena memang kita ada jadwal untuk murojaah juga ya. Baik, saya izin keluar ya, ummahat. Ya Ustazah, jazakillah kurang kasiron. Selamat istirahat Ustazah.